Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor batubara yang akan saya analisa hari ini. Ada Indi, Adro, PTBA, ITMG, UNTR, Doit, dan Harum. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali koreksi, tutup di level harga 6.114, turun 0,42%, sempat menyentuh level psikologisnya di 6.000 dan low-nya hari ini di 5.998, tapi kemudian ada perlawanan dan ISG dibawa naik lagi ya, walaupun masih merah cuman ya cukup bagus ya menurut saya ISG. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 18,2 triliun. Kalau asing hari ini net buy di 141 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG membentuk hammer pas setelah menyentuh support psikologisnya atau level harga psikologis di 6.000 dan dibawa naik ya. Untuk besok semoga ISG bisa lanjut naik ya, minimal bisa tutup di atas 6.200. Jadi kalau ke 6.200 itu sekitaran harus naik sekitar 1,4% ya. Jadi semoga ya, tapi tetap perlu waspada, hati-hati karena bisa aja ISG kembali koreksi dan menguji lagi 6.000. Kalau dilihat dari weekly ya, weekly ISG memang ISG ini kalau terus koreksi bisa-bisa sampai 5.866 ya. Apapun itu sentimen atau news yang di luar sana ya, kalau ISG koreksi lanjut sampai 5.860 menguji EMA 200-nya ini ya menurut saya masih wajar karena ISG sudah naik tinggi dan memang harus koreksi. Tapi selama tidak mematahkan trend line uptrendnya ini ya, jadi trend line uptrendnya itu ada di 5.840, kalau itu dipatahkan ya kemungkinan besar ISG bisa ke 5.300, tapi itu sangat kecil. Kalau saya lihat ya buruk-buruknya 5.880 akan dipertahankan kalau memang arah ISG ke situ, tapi 6.000 ini menurut saya support yang cukup kuat untuk dipertahankan ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi hari ini ditutup terkoreksi 1,4% ke level harga 1.405. Kalau dilihat transaksi asing hari ini asing net buy. Setelah 3 hari juga masih net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat memang ada akumulasi di saham Indi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi sudah terkonfirmasi double top ya. Kalau dari neckline sampai atas 23%, jadi ya harusnya ini sama ya. Kemungkinan ya sama. Jadi ya arah Indi mungkin ya ke arah 1.300 sampai 1.200 dia akan membuat low-nya, dan juga harusnya kalau dilihat ya, nih, kalau dilihat Indi harus mempertahankan 1.300-nya. Tapi kalau dia membuat low ke bawah atau shadow, ya bisa aja Indi membuat low-nya sampai 1.200 kemudian dibawa tarik naik ke atas ya. Jadi Indi butuh konfirmasi satu candle lagi. Kalau satu candle lagi merah, lihat candle besoknya ya, harusnya bisa ada candle hijau. Akan ada perlawanan Indi di daerah 1.300 sampai 1.200 ini. Kalau itu di breakdown arah selanjutnya ke 1.000 bahkan bisa ke 800 lagi untuk Indi. Jadi perlu hati-hati ya. Untuk Indi, indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume walaupun koreksi 4 candle merah tidak disertai volume yang cukup signifikan ya, kemungkinan besok ya seperti saya bilang tadi bisa membuat candle merah dalam turun sekitaran ARB atau di 54%, kemudian dia membentuk shadow panjang, kemungkinan akan rebound. Atau kalau besok tetap tutup candle merah di hari Jumat, Indi akan membuat candle hijau. Semoga seperti itu ya skenario-nya. Tapi ya bisa aja salah analisa saya. Jadi ya harap dicerna kembali, disesuaikan dengan strategi Bapak Ibu masing-masing ataupun analisa Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Masih perlu hati-hati, wait and see aja dulu. Tunggu di daerah 1.200 kalau saya bilang ya. 1.200 sampai 1.280, 1.300. Jadi di daerah sini. Jadi seperti itu, kita langsung saja ke saham kedua.
Saham kedua ada Adro. Adro hari ini ditutup terkoreksi 1,19%, kelepas harga 1.245. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, terlihat memang ada distribusi di saham Adro. Yang distribusi CS, AK, CG, ZP, dan MG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro juga perlu sangat hati-hati, dan juga Adro kemungkinan masih membuat 1-2 candle lagi ya mengarah ke bawah. Kemungkinan besok candle merah dan besok lusa baru candle hijau, atau dia besok membuat shadow panjang ke bawah menguji supportnya di 1200 ya. Kalau kita lihat dari harga penutupan hari ini ya kemungkinan ke 1170 sampai 1180 itu sekitar 5-4%, dan dia akan balik buat candle hijau, bisa seperti itu ya, atau di hari lusa dia membuat candle hijau ya. Harusnya Adro yang mempertahankan support yang ditarik garis di 1200, dan juga bisa spekulasi buy nunggu di daerah 1180 sampai 1190 ini aja ya, jaga-jaga. Dan siap cut loss kalau turun dari 1140 sampai 1130. Atau strateginya ya besok bisa buy di penurunan 3-5%, disesuaikan kalau dijemput ya. Kalaupun tidak bisa profit di hari besok, kemungkinan besar di hari lusanya bisa profit seperti grup karya hari ini ya. Karena grup karya hari ini pas satu candlenya udah di daerah support, dan bahkan ada yang breakdown support, tapi di candle hari ini grup karya naik ya. Bisa dilihat dari IHSG juga ya. Nih IHSG saat menyentuh 6000 ini harusnya udah mulai spekulasi buy, cari saham-saham yang di daerah support tadi itu. Tadi pas dia naik kan hijau. Kita lihat Adro juga. Adro ya menunggu 1-2 candle lagi ya. Semoga candle besok ya bisa langsung ke daerah ARB-nya lah, ke 5%, penurunan 5%. Kalau saya berani spekulasi buy untuk ya cari profit di 3-4% dalam satu hari juga ya, menurut saya lumayan untuk sekarang ya. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Wait and see dulu, tunggu satu candle. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA hari ini ditutup terkoreksi juga 2,89%, kelepas harga 2.680. Sebelumnya di hari kemarin PTBA hijau naik 2,2%. Kalau dilihat transaksi asing net sell hari ini. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi di saham PTBA ya, yang distribusi CS, RX, CC, YP, MS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA bagaimana? Karena hari ini tekanan jual seller yang cukup besar, menurut saya ini sebenarnya hijau saat dia kembali ke atas 2800 ya. Tadi sempat menyentuh 2850, kemudian partisipasi buyer muncul ya. Tapi karena tertahan oleh seller di EMA 20-nya dan di bawah turun. Jadi untuk besok ya ada potensi kalaupun rebound ya akan kembali menguji EMA 20. Tapi kalau lanjut koreksi untuk PTBA mengarah ke 2500 sampai 2550. Ini ideal buy-nya ya. Kalau saya ideal buy-nya ya di daerah 2570 sampai 2550 ini ya. Jadi cut loss kalau turun dari 2430. Kalau buy di 2570, cut lossnya di 2400 ya. Cut lossnya di 2400, belinya di 2570. Atau dapat lebih bawah lebih bagus ya. Kalau lebih atas ya harus siap cut loss lebih dalam, dan target profit dekat aja hampir sama ya. Tapi kalau mau breakout KMA 20-nya di 2840 itu sekitar 9,8%. Jadi seperti itu untuk PTBA. Mending wait and see dulu ya, karena ini agak bingung. Candlenya juga ini bisa dikatakan bearish angel pink, karena candle hari ini bodinya menutup penuh candle hammer kemarin. Jadi ya kemungkinan koreksi ya ideal buy-nya di daerah 2580 sampai 2550. Dan juga terlihat di 2510 itu ada gap PTBA. Apakah dia mengarah ke situ? Kemungkinan bisa
ya, karena PTBA ini juga masih sideways karena tidak mampu breakout dari 3140. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG hari ini terkoreksi 4,22%, kelepas harga 11.900. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG akhirnya mengarah ke 12.000 ya. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi volume yang meningkat saat IHSG lanjut koreksi? Ya, sangat perlu hati-hati ya, karena udah di bawah EMA 60-nya dan juga banyak gap ITMG di daerah bawah. Di daerah 11.180 ada gap, di 10.580 ada gap, ya kemungkinan bisa mengarah ke situ kalau ITMG terkonfirmasi breakdown dari supportnya 12.000. Jadi perlu hati-hati, mending wait and see dulu untuk ITMG. Ya, bagaimana yang beli dari daerah atas? Ya harusnya siap cut loss kalau breakdown dari 11.500. Kalau nggak mau cut loss, solusi lain cuman harus siap rugi waktu untuk menunggu ITMG berbalik arah mengarah ke resistennya lagi 15.500. Jadi seperti itu. Dan kalaupun buruk-buruknya IHSG koreksi ya paling sampai 10.200 ini aja, habis itu dia kembali naik ya. Nih kalau dilihat memang range sideways ITMG ini cukup lebar saat dia tidak mampu breakout 15.500 ya. Di bulan September 2019 dia drop dan turun sampai 10.000 ya, kemudian dia coba naik lagi, tapi ini kondisinya lagi downtrend. Kalau ini kondisinya lagi uptrend. Semoga 11.900 dipertahankan dan ITMG mengarah ke atas 15.000 lagi. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNTR. UNTR hari ini ditutup terkoreksi 2,29%, kelepas harga 23.400. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada sedikit distribusi di saham UNTR. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR bisa dikatakan ya kalau besok atau lusa tidak mampu lagi naik ke atas 24.500 di atas EMA 60-nya, ya berpotensi UNTR untuk mengarah ke support terdekatnya atau ada gap di 22.570 sampai 22.000. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya UNTR bisa ke 20.300. Tapi menurut saya UNTR masih aman. Memang range sideways di UNTR ini agak lebar juga ya. Dari resistennya 29.000 dan supportnya ada di 25.000 dan support 2-nya ada di 20.000. Jadi ya karena support satunya 25.000 ini sudah di breakdown ya, kalau lusa tidak mampu naik lagi minimal ke 24.500 ya mengarah ke 20.000. Harusnya ini dipertahankan. Bagaimana Bapak Ibu yang punya dari daerah atas? Menurut saya hold aja. Kalau nggak mau cut loss, kalau harusnya sudah mulai cut loss nih kalau dia breakdown dari 22.670. Kalau nggak mau cut loss ya tunggu di daerah bawah, bisa price down di daerah 21.000 ya. UNTR masih berpotensi ke atas, masih ini dalam koreksi ya, bisa dikatakan koreksi wajar. Dan juga memang kalau UNTR ini koreksinya memang agak lebar ya nih jaraknya. Nih saat di UNTR di 7 Agustus menyentuh 25.170, dia koreksi sampai 20.000, jadi sekitar 5.000 poin dia koreksi ya. Jadi kalau di atas sini sampai ke bawah nih baru 3.000 poin, baru hampir 4.000 poin. Jadi ya sekitar 1.000-an poin lagi bisa dia ke sini ya. Jadi ya harap sabar lah. Untuk UNTR nggak masalah karena UNTR juga saham berfundamental bagus. Jadi nggak masalah juga untuk disimpan 6 sampai setahun ke depan. Potensi balik nggak, sangat berpotensi balik minimal ke 29.000, bahkan target saya tahun ini ya semoga UNTR bisa ke 34.900
sampai 39.000. Tapi itu jangka menengah dan mungkin kalau nggak dicapai akhir tahun ya mungkin di kuartal 1 atau kuartal 2 tahun depan. Jadi seperti itu aja untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Doit. Doit hari ini ditutup terkoreksi 5,16%, kelapa harga 294. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi di saham Doit. Distribusinya sangat besar, MG di 258.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit ya bisa dikatakan sudah minor downtrend dan juga dia sudah breakdown EMA 60. Kalau besok atau lusa tidak mampu naik lagi ke 316, ya berpotensi Doit ke 240. Tapi semoga Doit besok atau lusa balik ke 316 ya minimal, kalau enggak ya ke bawah. Jadi Bapak Ibu apakah bisa spekulasi buy, mending wait and see aja dulu, jaga di daerah 240 sampai 230 ini aja menurut saya lebih aman, dan cut loss kalau turun dari 208 sampai 206 ya. Jadi cut lossnya lebih kecil ya. Wait and see aja dulu. Untuk Doit, indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah dan juga sudah melewati perbatasan garis nol dan juga sudah terbentuk dead cross, bar chart di bawah nol juga makin dalam. Jadi arah Doit kalau besok atau lusa tidak mampu naik lagi ke 316 akan melanjutkan penurunan bisa sampai 226. Jadi seperti itu untuk Doit. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Harum. Harum hari ini berbeda dengan saham batubara lainnya, dia malah naik ya. Kalau dia transaksi asing net buy selama 3 hari. Kalau dia ada broker semarinya memang ada akumulasi di saham Harum ya, yang akumulasi MG 88.000 yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum ya akhirnya melanjutkan kenaikan dan ya mengarah ke 5.370 ya, ke arah situ. Apakah dia bisa breakout ya, kita lihat aja. Kemungkinan juga kalau tidak mampu breakout dia koreksi ya. Yang punya bagaimana hot aja, arah Harum masih ke atas ya, karena volume juga meningkat yang signifikan. Indikator MACD juga terbentuk golden cross lagi, bar chart di atas nol juga terbentuk. Jadi arah Harum masih berpotensi ke atas. Yang belum punya apakah bisa spekulasi buy, mending wait and see dulu ya, karena sudah tinggi. Takutnya besok dia malah koreksi ya. Jadi seperti itu aja untuk Harum ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Dan juga semua analisa saya ini disclaimer on, silakan keputusan jual beli di tangan Bapak Ibu masing-masing. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.